Shalom. Nah, puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh berada di tempat ini dengan kekuatan yang sehat dan sempurna dari Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk masuk dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh berada di rumah-Mu dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk semua berkat Tuhan dan kami terima Tuhan pagi hari ini. Layakkan kami semua Tuhan, satukan hati kami untuk kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan sehingga ketika kami pulang nanti kami boleh mendapat berkat dari pujian dan firman-Mu Tuhan dan hidup kami boleh penuh dengan sukacita. Bapak, kami juga teringat untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau mau melindungi mereka, menjagai mereka Tuhan sehingga mereka tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami mau buka Tuhan ibadah kami ini dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kehidupan kita ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian karena Dialah satu-satunya sobat yang setia. Sobat yang setia, ada satu sobat yang setia, Dia selalu menemani diriku.
firman Tuhan, kita akan naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah bukakan hati kami, setiap benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Dan biarlah segala pujian yang kami naikkan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya, biarlah Engkau yang mengurapi, sehingga setiap perkataan yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan dan memberkati baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita adalah kasih Bapa. Nanti Pak Herman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat tentang pribadi seorang Bapa, yaitu Allah Bapa di surga yang mengasihi. Tadi kita sudah memujikan bahwa kita mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat-sangat mengasihi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi hidup kita, itu adalah Tuhan yang kita sembah pagi hari ini, yang kita puja dan puji, yang kita naikkan, sampaikan segala kepujian kita kepada Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 tentang kasih Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, kita akan melihat hal yang pertama tentang hakikat Allah. Saudara, apakah hakikat itu? Hakikat itu adalah kenyataan yang sesungguhnya, ya, dasar atau sesuatu yang melekat. Kalau kita katakan bahwa Allah Bapa itu mengasihi, bahwa pada kenyataannya Dia adalah Tuhan yang mengasihi, bahwa pada dasarnya sifat daripada Allah itu adalah kasih, ya. Dan di sini dinyatakan bagaimana orang yang mempunyai kasih seperti Bapa yang mengasihi umatnya, maka dikatakan dia lahir dan mengenal Allah. Saudara dan saya, orang yang tadinya hidup di dalam dosa, tetapi kita bersyukur melalui iman, pertobatan, kita mengenal kasih Allah, dan karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman kita, maka saudara-saudara dan saya dituntut memiliki kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama manusia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa itu adalah hukum yang utama dan terutama. Saudara dan saya di sini dikatakan orang yang mengenal Allah itu dia memiliki kasih, dan kita ini harus satu sekali lagi sama dengan yang lain saling mengasihi. Karena sekali lagi kasih itu berasal dari Allah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan kita yang lama, seringkali hidup ini bukan ada kasih, tetapi di satu dengan yang lain, coba kita melihat di sekeliling kita. Ada iri hati, ada kesombongan, cemburu, dan lain sebagainya di antara sesama kita. Tetapi dikatakan ketika kita mengenal kasih daripada Bapa, maka kasih itu ada dalam hidup kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Maka saudara dikatakan, saudara dan saya mengenal Allah. Mari kita akan melihat bukti daripada kasih Bapa itu kepada kita manusia. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 dan 10.
1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, amin. Saudara, Allah bukan saja kasih dan pada dasarnya dia kasih, tetapi kasihnya itu dibuktikan kepada manusia. Kalau dikatakan Allah itu baik, tadi kita nyanyikan, Allah itu satu-satunya yang bisa kita andalkan, maka dia buktikan. Kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita sering mendengar orang-orang berkata, omdo, ya omong doang gitu. Jadi mengatakan, ya saya mengasihi kamu, ya saya senang sama kamu, tetapi itu cuman perkataan. Ya, tetapi pada kenyataannya, buktinya tidak dinyatakan. Tetapi Allah tidak demikian. Ketika dia mengatakan bahwa dia mengasihi manusia dan dia berjanji kepada manusia yang berdosa, bahwa dia akan memberikan anaknya yang tunggal, maka dikatakan Allah membuktikan kasihnya. Dengan apa di sini dikatakan? Dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu mengutus Yesus Kristus. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya dikatakan bahwa kita manusia ini hidup. Apakah kita manusia yang berdosa ini ketika mengenal Allah, kita manusia yang mati? Kita manusia yang hidup secara jasmani, tetapi secara rohani kita mati. Firman Tuhan katakan, kamu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Itu jelas firman Tuhan katakan. Jadi saudara-saudara, kita semua orang yang belum mengenal dan memiliki kasih Bapa melalui Kristus Yesus, saudara dan saya adalah orang-orang yang mati. Di hadapan manusia kita hidup secara fisik, tetapi di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang mati. Sekali lagi karena dosa-dosa kita, karena kejahatan-kejahatan kita. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia berkorban buat saudara dan saya untuk mendamaikan kita manusia, untuk mendamaikan saudara dan saya, supaya hubungan kita yang putus dengan Allah karena dosa, sebab Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa, sehingga saudara dan saya, kita manusia yang berdosa, semua manusia ini terputus hubungannya dengan Allah. Tetapi pada waktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka dosa kita diampuni. Kita diadakan satu pendamaian dengan Bapa di surga. Itulah kasih Bapa, kasih yang dinyatakan. Saya membaca satu kisah, ada seorang pendeta, sebelum dia berkhotbah, ada seorang bapak yang sudah tua dan ingin bersaksi. Bapak ini bercerita, pada satu kali saya dengan anak saya dan dengan teman anak saya menaiki perahu. Kami berlayar, tetapi tiba-tiba ada arus yang begitu kuat dan perahu kami terbalik. Semuanya jatuh di dalam air. Pada waktu itu saya mengambil tali. Pada waktu saya mengambil tali, kepada siapa saya terlebih dahulu akan mengulurkan tali itu dan menarik anak itu? Apakah anak saya ataukah kepada teman anak saya? Kemudian pada seketika itu juga saya teringat, anak saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dia mati, maka dia akan sampai di dalam surga. Saya memutuskan seketika itu juga melemparkan tali itu kepada teman anak saya yang belum percaya kepada Kristus. Dan akhirnya menyelamatkan teman anak saya. Ketika saya kembali mencari anak saya sudah hilang. Selesai ibadah, ada beberapa pemuda yang bertanya kepada bapak tua ini. Dan dia mengatakan, Pak, kenapa bapak tidak mengasihi anak bapak? Bukankah seharusnya bapak sebagai seorang ayah mengasihi anak bapak? Kemudian bapak ini berkata, saya percaya anak saya
sudah ada di dalam surga. Dan kamu tahu, teman daripada anak saya itu adalah pendeta yang tadi berkhotbah. Melalui peristiwa itu, Bapak tua itu berkata, saya mengingat itulah kasih Bapa. Kasih Allah Bapa yang merelakan Kristus, anaknya datang ke dalam dunia, mati menanggung dosa semua manusia. Supaya semua orang bisa diselamatkan. Saudara, pada waktu saya membaca cerita ini, saya merenungkan tentang kasih Bapa. Kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, menyerahkan anaknya yang tunggal itu, supaya saudara dan saya tidak mati binasa karena upah dosa itu, tetapi supaya ketika kita percaya, kita diselamatkan. Itulah kasih Bapa. Dan Bapa membuktikan kasih-Nya kepada kita semua, manusia di dalam dunia ini. Supaya saudara dan saya bisa berdamai dan kita bisa menyebut kepada Tuhan Bapa. Kita bisa menyampaikan segala keluhan kita kepada Allah Bapa di surga. Kita bisa menyatakan apapun kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Bapa kita. Dan Bapa kita yang mengasihi itu juga. Tadi pujian mengatakan Dia juga sebagai sahabat kita. Kita bisa curhat segala macam hal kepada Bapa karena Dia adalah Bapa yang mengasihi. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini dalam ayat 9 dan 10, maka semua inisiatif itu adalah dari Allah Bapa. Bukan karena saudara dan saya, tetapi karena Allah yang berinisiatif. Di sini dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang mengasihi manusia yang berdosa, yang memanggil saudara dan saya menjadi milik kepunyaannya. Mari kita melihat kasih Allah Bapa itu di dalam hubungannya antara Bapa dan anak. Saudara, yang pertama, hubungan antara Bapa dan anak itu adalah mengasihi. Seperti tema kita, kasih Bapa. Bapa di dalam dunia ini pasti mengasihi anak-anaknya. Mungkin ada orang-orang di dalam kehidupannya tidak memiliki kasih Bapa. Tetapi pada umumnya semua orang mengalami kasih daripada Bapak kita, dari ayah kita, dari papa kita. Kalau kita merenungkan, mungkin ayah kita sekarang sudah tidak ada bersama dengan kita. Tapi kita memiliki seorang Bapa, seorang ayah, seorang papa yang mengasihi hidup kita. Itu di dalam dunia ini. Dan kita juga punya Allah Bapa di surga yang mengasihi. Yang tadi melalui ayat-ayat yang kita baca menyatakan bukti kasih-Nya itu kepada kita semuanya. Kemudian Bapa itu selalu memberi yang terbaik. Tidak ada bapa di dunia ini tidak ingin memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya akan marah ya satu kali karena segala keinginannya tidak diberikan oleh bapaknya. Tetapi Bapa di dalam dunia ini juga tahu apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Karena itu yang terbaik untuk mereka. Tetapi mungkin juga ada bapak-bapak yang tidak memberikan keinginan anaknya. Karena bapak ini tahu bahwa itu bukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam dunia ini baik seorang bapak atau ibu, orang tua mengasihi anak-anaknya. Itulah hubungan bapa dan anak. Selain mengasihi, memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Coba saudara-saudara yang hari ini sudah menjadi bapa, sudah menjadi opa, oma, orang tua, kita punya anak-anak. Maka pasti
kita akan berkata, ya di dalam hidup saya sebagai orang tua, saya ingin memberi yang terbaik untuk anak saya. Memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan lingkungan yang terbaik, segala hal. Kalau seorang bapak itu memantau anak-anaknya, ya anak-anak yang hadir di sini, bukan karena bapak itu tidak sayang, tetapi justru karena dia sayang, supaya anak-anak jangan jatuh kepada pergaulan yang tidak baik. Selalu memberitahu. Mungkin seorang ibu ya lebih cerewet dari bapak-bapak sebagai orang tua. Memberitahu ini dan itu. Tetapi itulah kasih, itulah rasa sayang. Supaya anak-anak tidak terjatuh dan terjerumus di dalam dunia ini dengan segala hal-hal yang jahat. Inilah hubungan bapak dan anak, memberi yang terbaik. Nanti kita akan melihat, ya ini contoh bapak di dalam dunia ini. Nanti kita akan melihat, tentu banyak ayat-ayat firman Tuhan. Saya menuliskan, nanti akan dibacakan beberapa ayat saja tentang hubungan bapak dan anak ini. Yang mengasihi, yang memberi yang terbaik. Dan bapak bukan saja mengasihi memberi yang terbaik, tapi dia menyertai anak-anaknya. Artinya pada waktu menyertai, maka bapak itu akan memimpin anak-anaknya. Ingin anak-anaknya sukses di dalam dunia ini. Ingin anak-anaknya semua berhasil di dalam dunia ini. Meskipun anak-anak seringkali melawan kepada orang tua. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Kenapa papa saya cerewet, mama saya cerewet, orang tua saya cerewet? Tetapi ya itu karena mengasihi. Dan pada waktu mengasihi, dia memimpin anak-anaknya. Dia menyertai anak-anaknya. Saudara-saudara, mari kita akan melihat. Hal yang pertama dalam hubungan bapa dan anak ini adalah mengasihi. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Inilah Bapak kita di dalam surga. Kalau Bapak di dalam dunia ini seorang ayah, kita punya ayah, punya Bapak kita, dia mengasihi. Begitu juga Bapak kita di dalam surga. Tuhan itu baik dikatakan. Tadi juga kita menyanyikan, Allah itu baik. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tidak hanya kepada satu orang, tetapi kepada semua orang. Penuh rahmat, artinya penuh kemurahan, kasih karunia-Nya kepada yang dijadikannya. Semua alam ciptaan, bahkan saudara dan saya, yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Dan tadi kita sudah membaca bahwa buktinya itu adalah kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Begitu juga Bapa di dalam dunia ini. Bukti daripada kasih Bapa di dalam dunia, bekerja keras. Berusaha. Kalau ada yang berusaha berdagang, maka dia berusaha dan berdagang. Capek, lelah. Bekerja itu lelah. Mungkin bukan saja di dalam kota. Dia akan pergi keluar kota. Bahkan ada yang pergi ke luar negeri. Semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, dilakukan itu semua oleh seorang bapak. Untuk apa? Untuk keluarganya. Untuk anak-anaknya. Dibuktikan kepada anak-anaknya di dalam dunia ini. Begitu juga Bapak kita di dalam surga. Manusia itu terbatas. Tapi Allah Bapa itu tidak terbatas. Dan kasih-Nya itu kekal. Kasih-Nya itu sampai selama-lamanya. Dikatakan baiknya itu kepada semua orang. Kepada semua yang dijadikannya. Kemurahannya kepada kita semuanya. Saya mengharapkan kita yang di sini berkata di dalam hati kita, ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Jangan seorang pun di dalam perjalanan kehidupan kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita mengenal Kristus di dalam kehidupan ini, kita tidak pernah merasakan dan bisa berkata, terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang baik. Di tengah segala situasi kita merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah Bapa yang mengasihi kita. Ya. Seperti Bapa di dalam dunia ini. Bapa di dalam dunia ini mungkin bisa terbatas. Tetapi Bapa di surga selama-lamanya mengasihi.
Ada satu kali seorang bapa di dalam dunia ini. Pada satu saat dia pensiun atau dia bisa meninggalkan anak-anaknya karena dia harus meninggalkan dunia ini. Pergi menghadap kepada Sang Pencipta. Tetapi Allah Bapa di surga tetap Allah yang tidak terbatas itu, yang mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, kita akan melihat dari hubungan bapa dan anak ini. Dia memberi yang terbaik, ya, memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ke-11. Matius pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Itulah Bapak kita. Ini pada waktu Yesus berkata bahwa ketika kita memerlukan suatu, kita datang kepada Dia. Kita meminta, memohon di dalam doa kita. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Kalau ada seorang anak, ya dikatakan meminta roti kepada bapaknya. Apakah seorang bapak atau orang tua memberikan batu? Kalau ada anak yang meminta ikan, apakah seorang bapak atau orang tua memberikan ular? Tidak mungkin. Pasti sekali lagi seorang bapak itu memberikan yang terbaik. Nah, kemudian Yesus melanjutkan. Kalau bapak di dunia, di dalam keterbatasannya, ya di dalam dikatakan apalagi bapakmu yang di surga, ya. Jadi jika kamu yang jahat, artinya karena kita kan penuh dengan kekurangan. Kalau kita yang terbatas aja ini bisa memikirkan ingin memberikan seorang tua itu yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dia akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita meminta kepada Tuhan? Kita boleh meminta kepada Tuhan. Tetapi jawabannya adalah dalam sekehendak Tuhan. Karena Dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau ada pengajaran yang mengatakan gak boleh minta-minta kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan mintalah, ketuklah pintu, carilah. Itu adalah firman Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Tapi sekali lagi tidak boleh memaksa. Karena Bapa di surga tahu yang terbaik di dalam untuk kehidupan kita semuanya. Inilah yang digambarkan hubungan antara Bapa dengan anak. Ya, jadi kalau manusia yang terbatas bisa memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Firman Tuhan katakan burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Juga kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik, artinya Dia memelihara kehidupan kita. Bukan saja kita percaya dosa kita diampuni, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, Dia memberikan yang terbaik, memelihara hidup kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia sediakan bagi kita. Jadi hari ini kita belajar juga, jangan khawatir atas masalah hidup kita, atas kebutuhan kita. Mari kita melakukan bagian yang harus kita lakukan. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan, Allah Bapa di surga dalam kasih-Nya akan melakukannya bagi kita. Hari-hari ini semuanya digoncang. Harga BBM naik, harga beras naik sebelum harga BBM naik. Ya, ibu-ibu mungkin yang kalau beli beras, telur naik, wah macam-macam semuanya naik. Transport juga pasti mungkin akan naik. Ya, kemudian mendengar harga BBM naik. Saudara, semuanya boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Inilah hari-hari di hari akhir zaman ini yang kita hadapi bersama-sama. Tetapi ada hal yang ketiga. Di tengah-tengah situasi ini kita tahu Dia mengasihi, memberi yang terbaik. Dan yang ketiga itu adalah menyertai.
di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak usah khawatir. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Ketika Kristus diberikan kepada manusia, dia sudah berkorban mati di kayu salib buat menghapus dosa manusia. Tetapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia ada di dalam dunia ini selama 40 hari dan setelah itu naik ke surga. Yesus tidak ada lagi di dalam dunia ini. Tapi Bapa tahu keadaan kita manusia. Kita membutuhkan seorang penolong. Dan rohnya diberikan, yaitu Roh Kudus. Ini adalah perkataan Yesus sebelum dia disalibkan. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tuhan tidak membiarkan hidup kita. Seringkali dalam perjalanan hidup kita penuh dengan kekhawatiran karena masalah, karena banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, sakit, penyakit, dan berbagai macam hal yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Kita jangan takut, kita jangan khawatir. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan dia memberikan seorang penolong kepada saudara dan saya. Dia sanggup menolong kita. Roh Kudus itu dikatakan ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan untuk sementara, tetapi selama-lamanya. Roh Kudus itu dikatakan dia memimpin perjalanan kehidupan kita. Pada satu kali kita percaya kepada Yesus, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umatnya. Tapi kemudian di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, dia tetap menyertai hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Dia akan memimpin. Anak-anak muda yang hadir saat ini, kalian tidak usah khawatir. Hidup kalian ada di dalam pimpinan Tuhan. Menyertai dalam hidup kita. Memimpin. Menolong kita di sini dikatakan. Seorang penolong. Dia mampu menolong saudara dan saya. Pendeta, saudara-saudara seiman. Tidak bisa menolong hidup kita. Tapi Tuhan melalui Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Memberikan kita kekuatan. Dan dia menolong kehidupan kita. Dia menghibur kita. Kalau ada di antara kita yang sedang berduka. Dia sanggup menghibur saudara dan saya. Dengan penghiburan yang sejati. Yang daripada Tuhan. Dan dikatakan Roh Kudus juga memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Dia sanggup memberitahu di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Bagaimana perjalanan kita ke depan. Dia mengerti. Dan dia sungguh-sungguh mempedulikan kita. Dari hal-hal ini tentu ada banyak hal. Tapi dari ketiga hal ini tentang hubungan Bapa dan anak. Bagaimana Bapa itu mengasihi. Memberikan yang terbaik. Menyertai kehidupan kita. Maka kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai anak-anaknya, mari kita juga mempunyai hubungan yang akrab dengan Dia. Melalui persekutuan kita secara pribadi di rumah kita masing-masing. Ya, di dalam doa kita, di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, di dalam ibadah kita seperti hari ini, kita bersama-sama, kita harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Dia. Ingat, kasih Bapa itu kekal selama-lamanya. Dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, menyertai hidup kita. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Tidak terbatas di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, mungkin kita berkata, saya tahu bahwa Bapa itu mengasihi, bahwa Bapa itu memberikan Kristus di dalam kehidupan saya. Tetapi kenapa hidup kita sebagai orang percaya seringkali menghadapi masalah, pergumulan di dalam kehidupan ini? Saudara, Bapa di dalam dunia ini ketika Dia mengasihi, maka Bapa itu juga mendidik anak-anaknya. Supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang tangguh.
di dalam kehidupan ini. Coba lihat, kalau ada seorang ayah atau ibu orang tua memanjakan anaknya, semau-mau anak, mau berbuat apa silahkan. Kira-kira nanti ke depannya anak itu seperti apa? Tetapi seorang bapak yang baik, ketika dia mengasihi dan dia tahu ingin memberikan yang terbaik, dia juga pasti akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga saudara dan saya. Kalau kita menghadapi masalah di dalam pergumulan hidup ini, masalah di dalam keluarga, masalah pekerjaan, masalah di tengah-tengah lingkungan kita, atau apapun yang sedang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini, jangan kita berkata bahwa Bapak tidak mengasihi. Kasih Bapak itu tetap di dalam hidup kita. Dia ingin mendidik kita supaya iman kita bertumbuh. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Yang kuat menghadapi tantangan hidup dan pergumulan ini. Dan tetap mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Saudara, banyak orang seringkali mengeluh, marah kepada Tuhan. Karena menghadapi segala macam hal di dalam hidup ini. Kalau harga BBM naik, bukan berarti saudara orang Kristen tidak mengalami kenaikan. Saudara antri di sana, tetap aja harganya harga yang baru. Nggak mungkin saya mengatakan saya orang Kristen nih. Saya dikasihi Bapak, jadi harganya harga yang lama. Tidak ada saudara-saudara, kita tetap aja. Ibu-ibu beli beras, harga berasnya naik, harga telur naik. Ya udah segitu aja kita bayar. Nggak mungkin ya. Kemudian karena kita orang Kristen, kita kemudian harganya jadi turun begitu. Saudara-saudara, kita menghadapi itu semuanya sama seperti orang yang lain. Tapi ada satu hal yang berbeda, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan melalui iman kita percaya bahwa Dia sediakan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Kita percaya. Apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Bukan kita ingini ya Bapak Ibu Saudara, seringkali saya katakan. Karena kalau yang kita ingini belum tentu itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi apa yang kita butuhkan, Dia akan sediakan. Dan saudara dan saya, anak-anak muda di tempat ini, jangan takut di dalam perjalanan hidup ini. Karena ada Tuhan yang memimpin masa depan kalian. Tuhan akan memberikan masa depan yang indah dan gilang gemilang. Firman Tuhan katakan. Tetapi kita juga harus mempunyai sikap atau respon di dalam hidup kita terhadap kasih Bapa. Mari kita melihat satu hal yang kita akan membaca tentang sikap hidup kita, respon kita terhadap kasih Bapa, yaitu hidup takut akan Tuhan di dalam Mazmur. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu adalah hidup menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup menghormati Tuhan itu artinya kita hidup taat kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang baik yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang tidak baik yang tidak harus kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Apapun bisa terjadi, semua harga boleh naik dan ada di sekitar kita. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan mengerti akan kasih sayang Bapa kepada kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Seperti Bapa secara jasmani di dalam dunia ini yang mengasihi dan sayang kepada anak-anaknya. Firman Tuhan katakan, sayang Tuhan juga kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Mari saudara kita melihat hidup kita. Apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan? Jawabannya ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita hormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Kerinduan saya, ketika saudara dan saya pulang dari tempat ini, jangan ada keluhan.
Jangan ada rasa marah, kecewa kepada Tuhan. Karena menghadapi kesulitan dan pergumulan, ingatlah, kasih Bapa itu menyertai hidup kita, memimpin hidup kita, menolong kita semuanya. Bagian kita belajarlah hidup selalu takut akan Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur-mazmur yang bagian besar juga ditulis oleh Daud. Daud sungguh-sungguh mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhanlah tempat di mana dia berteduh. Itulah Tuhan kita, Bapa yang mengasihi. Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini. Tempat kita bergantung, tempat kita menopang hidup kita hanya kepada Dia saja. Dikatakan, Dia akan menopang kita supaya kita tidak tergeletak dan jatuh di dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan hidup kita. Kesimpulan firman Tuhan hari ini yang pertama, kasih Bapa itu kekal. Tidak sementara, tetapi selama-lamanya dan dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Yang kedua, kasih Bapa itu menyertai hidup orang percaya melalui Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, Dia selalu menyertai hidup kita. Artinya Dia ada bersama di dalam kehidupan kita semuanya. Yang ketiga, kasih Bapa memberikan ketentraman di tengah pergumulan hidup ini. Kalau saudara mengingat akan kasih Bapa dan saya mengingat akan kasih Bapa di tengah-tengah perjalanan kita yang tidak mudah dan pergumulan hidup ini, kita akan merasakan satu kedamaian, satu ketentraman karena kita akan menyerahkan setiap pergumulan hidup kita ini kepada Allah Bapa di surga, kepada Kristus di dalam kehidupan kita, karena sungguh kemurahan Tuhan itu memelihara hidup kita, umatnya. Dia menyertai hidup kita. Kita bisa bangun setiap hari. Kita bisa bernafas. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, beraktivitas di dalam hidup kita. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mari kita meresponi kasih Bapa dengan hidup takut akan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, hidup taat dan melakukan kehendak-Nya, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Herman. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saya akan membacakan berkenaan dengan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa.
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saya mengundang para penetua untuk mempersiapkan tubuh dan darahnya Yesus. Lanjutkan pujian tadi. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita masuk di dalam doa. Musik tetap berjalan dengan lembut. Terima kasih Bapa. Sungguh firman-Mu ya Tuhan boleh digenapi buat kami semua umat-Mu ya Bapa. Engkau sungguh mengasihi kami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Engkau mengutuskan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Tibalah saatnya sebentar ya Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sehingga Kristus Yesus manunggal menyatu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami imani yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan para penetua membagikan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Siapkan tubuh dan darahnya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus.
kita nyanyikan darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Sambil mengangkat cawan anggur, inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Darahnya amat kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambil mengangkat kedua tangan kita nyanyi, oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Tangan, kita akan masuk di dalam doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sidang Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan juga persekutuan di dalam tubuh dan darahnya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau juga sudah memakai kami semua, para pelayan-Mu ya Tuhan, untuk kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh melayani dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan akan ibadah on-site di tempat ini dari hari ini ya Bapa. Kiranya Kau memakai kami selalu ya Tuhan dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin ada di rumah. Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Mungkin ada di antaranya yang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjamah pada pagi hari ini, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mempunyai masalah persoalan Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan, Engkau memberikan kecukupan kepada kami semua. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Dalam keadaan resesi, ya Tuhan saat ini dunia yang sudah mengglobal ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua. Baik pemerintah juga ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Bapak Presiden Jokowi, sehingga dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapak. Kami serahkan semua ya Tuhan, keadaan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ya Tuhan bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari pemaparan virus corona ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang-Mu ya Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga akan memberkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan dan juga sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.